Kalifan, tapi kita nggak etis rasanya ngomongin orang di jalan, tapi kita nggak hadirkan orang di jalan itu. Orang yang mengendarai kendaraan di jalan ya. Betul, dan ini luar Nggak di biasa jalan loh, Van. banget. Dia itu cewek, hobi touring, dan hijab. Wih, perempuan berhijab touring jauh-jauh berarti ya? Touring jauh-jauh. Oh. Dia paling jauh kemarin ke Banjir Kanal Timur beli telur BKT. gulung. Aku tahu ini. Fitri Tania kan? Iya, benar sekali. Langsung aja, Fitri. Halo. Silakan duduk, silakan duduk. Lengkap sudah. Nih, Wih. benar ini lengkap helmnya. Ini Gimana nih coba kan? Bener Ibu ya? Dewi sama Pak Mas Iya. kasih penilaian ini gimana nih kelengkapannya? lengkap itu. Kalau Contoh helmnya sih yang baik. sudah SNI ini. Helm udah SNI. Kemudian pakai jaket nggak perlu pakai koran. Enggak perlu. Ini untuk saya aja, Pak. Ya, udah pakai protektor. Dia Pakai protektor. sepatu nggak pakai Sepatunya sandal. juga Sepatunya nggak bagus. pakai sandal jepit. Tapi ada yang salah kayaknya. Apa? Motornya mana? Karena di parkir. Oh iya. Saya kira kamu naik mobil tapi begini ya. Enggak dong. Enggak ya, naik motor ya. Oke, Tevit dari rumah naik motor nih. Naik motor. Rumah di mana? Di Duren Sawit. Wah. Jalan ke sini lumayan kayak dapat 30 kilo apa ya? 30 kilometer. Motoran kamu? Emang Rumahnya hobi udah dari pagi. berarti ya? Hobi sih sebenarnya motor purpose-nya buat touring. Tapi kalau kadang tujuan hari ini jalan ke sini ngelihat lintas, aduh kalau naik mobil Lama. kayaknya macet, lihat waktu, aduh mepet, ya dah motoran deh. Oh, langsung gitu. Nanti pengen naik kereta, Oh, mau tapi naik karena gue abis ini pengen lanjut lagi nongkrong sama teman, jalan, jadi motoran dulu deh. Gitu. Ah, udah telat nih, Bu. Enggak dong. Enggak gitu juga Nggak sampai angkat. Oh ya, enggak sampai angkat ya. Iya. Kalau udah lengkap gini sebelum motoran dia cek. Cek. Wah. Keren, motornya juga pasti bagus kamu ya. Nggak mungkin akinya busuk gitu, nggak mungkin ya. Karena kan kalau motor metik akinya bobrok Ya, diganti. disela. Kan Disela tuh- dulu, oh, Pak. disela. Disela dulu. Karena nggak langsung ada duit kalau kita tuh, Pak. Oh, iya, Disela iya. tuh. Kadang-kadang balik, disela balik. Karena kaki kita sendiri ya. Fit, kamu bikers cewek, hijab. Bikers hijabers gitu Wah, ya. luar biasa loh. Maksudnya touring paling jauh kemana, Fit? Touring paling jauh itu ke Bali, jadi dari Jakarta ke Bromo, wisata di Bromo dulu, habis itu ke Bali, habis itu balik pulang, terus habis itu ke Medan juga pernah. Gitu. Beneran ini? Medan. Waktu itu sebenarnya pulang kampung, di sana ada temen yang mau sewa motornya, riding Danau Toba, Gunung Sinabung, dieksplor semuanya. asik Terus banget. paling yang lanjut dari Jakarta itu Palembang, langsung Lampung, Krui, Pagar Alam, Palembang, Bali. Cakep. Wih, 17 Agustusan, rencana insya Allah Sabang, KM 0. 0 kilometer. Kilometer. Aku Empat kilometer. kampungku di Binjai. Iya. Ngojek. Bonceng dong anak istriku juga sekalian pulang kampung. Enggak boleh cengtri, enggak boleh cengtri. Enggak boleh cengtri. Malah jatuhnya kalau Cengfor. Sampai ke Aceh loh. Bisa di sana. diajak bareng, berarti bener bisa ke Medan naik motor doang itu bisa ya? Bisa. Berapa lama perjalanan? Banyak istirahat sih yang penting. Ya nggak apa-apa lah. Harus Nggak kan, apa-apa lah. harus istirahat. Benar. Harus istirahat. Jadi berapa lama? Pengen tahu aku beneran. Kalau untuk rencana sekarang sih bermalamnya di Lampung, nyebrang kan Lampung. Terus pokoknya kita nggak ada riding malam karena kan dengar-dengar kalau jalur Sumatera tuh kalau malam agak rawan. Tapi kalau rame-rame mungkin nggak apa-apa. Tapi karena untuk supaya malam purpose-nya untuk istirahat, Iya, jadi nggak ada riding malam dan untuk demi keselamatan bersama. Terus habis itu lanjut lagi ke Bukit Tinggi, di Bukit Tinggi explore. Tapi karena agak irit waktu, langsung berangkat lagi ke Danau Toba, terus lanjut lagi ke Mulaboh, Aceh, Sabang, balik. Baliknya via Medan. Wah benar-benar kuat ini ya. Iya. Berarti kamu untuk mempersiapkan itu semua dan memastikan itu semua aman, apa yang kamu lakuin untuk persiapannya? Yang pasti itu keinginan niat dulu ya, sehat dulu, terus habis itu Sehat diri. kondisi motor, terus habis itu safety riding. Iya. Safety ridingnya itu yang harus dilengkapi, apalagi kalau bermotor ya di jalan yang sebenarnya adalah milik bersama. Iya. Kayak kelengkapan helm untuk
untuk keselamatan kepala kita sendiri. Terus habis itu jaket kayak gini. BTW 2 tahun lalu 3 tahun lalu jalan ke Jogja pakai kardus juga loh aku. Bukan koran, bukan koran. Karena kan waktu itu kayak dulu tuh kayak belum melek safety riding, kayak nggak ngerti jaket protektor tuh aku nggak ngerti. Kayak yang penting yang nahan angin apa sih selain apa sih yang plester udel itu. Kata teman-teman pakai kardus aja, coba pakai kardus, bener-bener Jakarta Jogja nggak ada masuk angin. Kamu pakai kardus? Bener-bener windproof loh. Iya. Berarti kamu begini dong bawanya? Bawa motor ya? Yang nggak dong kan di pimpin. Iya. Maaf. Kirain kardus kulkas. Iya, kalau duduk gitu. Berat juga Dibolongin ya. kardus. Tadi kamu bilangnya pakai koran tadi ya? Koran, aku koran, Iya, biasa. pakai kardus lebih windproof. Ntar dicoba deh. Ya. Kita beli itu aja nih jaket yang protektor ya. Udah bisa, udah bisa ya. Udah bisa, bener. Iya. Emang kalau jaket protektor, aku boleh pegang nggak? Boleh. Beda ya sama jaket biasa orang itu. Oh iya benar beda. Oh aku Itu tuh protektornya di pundak Kak, di pundak, Iya. di sikut, Oh, iya nih. sama di punggung. Mengurangi resiko. ini buat kita yang jarang naik motor kita nggak tahu Oh nih. jatuh. Oh nih. Benturan tuh lebih menurun ya riskannya. Iya. Ini kardus yang kamu pakai waktu itu kau masukin sini. Itu Koran lebih ini ya, lebih ada dana sedikit. Iya, lebih handmade. Tapi memang aku lebih cocok pakai itu karena kan itu ini di punggung kan. Soalnya kan Iya. aku tulang punggung keluarga. Nggak cocok banget. Berapa orang itu nanti? Iya tuh. Wah ibu pengen ikutan ibu. Macam-macam sih karena ini kita baru meeting teman-teman motor. Ya. Jadi belum tahu untuk rencana, tapi biasanya kita kayak 10 motor, 20 motor, gitu-gitu sih. Rame-rame kita biasanya. Ibu Dewi atau Pak Amos ada yang suka riding Pak juga Amos, touring? Saya sih pengen asal Pak ini saya bonceng di belakang. Asik, makin panjang dan dia 2023. Pengen. Bapak, saya aja Pak, cobain Pak. Jangan Pak pakai bus beneran. Masuk angin. Iya. Oh iya suka touring juga. Iya, Kamu suka iya. touring nggak? Enggak. Aku sih motor itu udah darah daging. Bukan karena suka, karena memang cuma punya itu. dulunya memang cuman itu. Jadi anak motornya aku ya emang Nggak punya pilihan. nggak punya pilihan. Ibu Dewi ngebantu ya. Benar, emang benar makanya Iya. dan apa namanya itu udah mendarah daging juga kan. Ibuku juga hijabers, riding juga. Wow. Cuman ke pasar. Iya. Pasti yang sen kanan belok kiri nggak? Sen kiri dia terbang. Yang sennya ketutupin ya. Iya, yang ketutup bener, ketutup kangkung. Tapi bener tuh ibu-ibu suka kayak gitu ya, gitu. Ya. Itu juga perlu diperhatikan tuh Ya. ibu-ibu walaupun pakai hijab, pakai helm juga bu, jangan pakai Bener. hijabnya aja, Iya, gitu aku kan. juga mau Coba bilang. kamu nasehatin mama teman-teman mama. Ya, kalau mamaku udah lumayan ngerti sekarang istriku kalau naik motor harusnya pakai helm. Karena dia ngerasa bahwa nggak usah pakai helm katanya gitu. Karena dia orangnya memang keras kepala. Jadi kepalanya udah keras, nggak usah pakai. Karena kerasan kepala dia pada pakai tuh helm. Iya, dia keras kepala, orang susah dengar kata suami. Curcol dia. Nanti ya di talk show berikutnya kita dengerin curhatannya ya. Enggak, Bu. Intermezzo aja, Bu. Tapi ya, Bu, ya, Mama di rumah ya. Nah, pakai helm ya. Ada yang mau diingetin lagi nggak buat teman-teman juga Iya, aku atau jadi ibu-ibu? keinget sama kalau kerudungnya panjang ya, Iya. Bu ya, itu kerudung panjang kadang dia sampai nutupin sen. Kadang kita itu boleh kita ingetin baik-baik sambil biasa aku kalau sambil ngelewatin mereka, Mbak, kerudungnya nutupin lampu gitu. Itu bahaya banget kadang bahan kerudungnya tebel nggak kelihatan kemana, tahu-tahu sen kanan tapi kita nggak tahu. Iya. Iya. Makanya katanya cuma ibu-ibu dan Tuhan yang tahu dia mau belok kemana. Iya. Tapi Fit, kalau misalnya nih kan kamu lumayan sering lah touring gitu. Sosialisasi soal safety riding penting dong ya? Penting banget sih kalau buat aku. Apalagi kan kita ini sama-sama pengguna jalan ya, Iya. pengguna jalan bersama. Iya. Tuh, nah safety riding ini apalagi khususnya di jalan itu kalau kita tahu yang sering terlibat untuk kejadian kecelakaan Iya. gitu biasanya kan kebanyakan sampai 67% itu anak motor, kejadian anak motor gitu ya. Iya. Itu di situ aku pengen deh namanya safety riding ada edukasinya untuk pengguna jalan apalagi anak motor. Iya. Kayak contoh merokok di jalan. Wah, iya tuh.
orang Salah satu rokok di jalan ya gitu, itu ya. Takut kena asapnya Kesel juga banget. ya, kena orang gitu nggak Ya, sih? betul. Rokok tuh kesel banget tuh. Bisa-bisanya orang begitu ya. Kadang kalau diingetin lebih galak Marah, siapa? marah dia. Iya. Orang aku beli pakai duitku kok, kerja kerasku kok. Abu rokokmu itu. Kesel orang. Kadang jawabannya, lah visormu buat apa fungsinya gitu. Iya, Jadi aneh kayak bener. visor kita buat rokok mereka gitu. Tahu. Buat mereka kan. Iya, itu lebih etika sih ya. Iya. Lebih etika juga mungkin pas lagi macet-macetan baru ya kerasa ya. Benar loh, banyak yang menjadi korban itu karena ini pegang Handphone, HP-nya di Sosial media. jalan. Nah, Lagi itu Instagram dia. gitu-gitu, Pak. Kalau bawa motor, mobil sekalipun nggak usah jawab WA-nya itu pada saat di jalan deh. Iya. Nanti aja pada saat sampai tujuan. Benar. Itu lengah sedikit Iya. jadinya masalahnya jadi besar. Benar, Itu benar, benar benar. sih. Itu sangat benar. Parah Itu dia. tuh. Kamu sendiri berarti touring udah berapa lama nih? Touring ini aku mulai suka perjalanan jauh itu udah dari 2021 berarti tahun kemarin. Mungkin udah setahun ini ya. Oh, setahun ini. Tapi langsung cepat aware ya sama maksudnya safety riding ya harus pakai ini segala macam. Jadi sebelum aku main motor perjalanan jauh, aku masih motor-motor kota yang kayak motor-motor San Mori kan biasanya anak sekarang Sunday morning ride. Iya, pagi-pagi keluar oke. gitu. Nah, di situ jujur aku belum merasa pentingnya safety riding. Kayaknya masih keren-kerenan aja karena ngerasa pemotor itu biasanya output akhirnya foto-foto bagus, foto-foto Instagram biasa kayak gitu. Oh, tuh. Itu yang biasanya anak-anak ataupun anak muda maupun segala umur sih Iya. bisa Kayak gitulah ya. melek masalah safety riding. Nah setelah motor touring ini teman-teman lingkungan aku kan udah yang biasa motor touring juga langsung suka ngingetin helm kamu fit, jaket gak boleh yang kayak gini kayak gitu, kita perjalanan jauh loh, nanti kalau angin malam kayak gimana, nanti protektor celana jeans aku yang gak ada protektornya sampai gak pernah kepake lagi. Saking pentingnya protektor kayak gini nih, ini kan ada bantalan nih, jadi enak tuh kalau kok enak ya, jadi kalau Jangan jatuh. Sedikit enak. Iya, jadi kalau sedikit mengurangi sakit Iya, gitu. iya, iya, Nah, habis itu sepatu, apalagi ada aturan yang sendal itu ya udah nggak boleh lagi. Aku setuju banget sih walaupun Nah, nih dari pemotor sendiri setuju nih berarti. Karena waktu aku jalan ke Bali, waktu ke arah ke Bromonya itu Ya. di jalan raya ada bapak-bapak yang jatuh dan aku nggak ngelihat gimana kronologinya. Jatuh itu udah kondisi jari-jari kakinya itu Luka. udah luka-luka. Iya, Terus iya. mereka lagi digotong kayak wah sebenarnya kalau dalam hatiku kalau pakai sepatu pasti lebih minim lagi deh. Iya. Ya ampun. Tapi kamu sendiri pernah nggak kejadian kayak gitulah, entah kecelakaan atau keserempet atau gimana, pernah nggak nih? Kalau aku pernah waktu itu di Sentul Selatan, aku jalan lurus jalan besar kan ya, Ya. terus aku diseruduk gitu. Jadi Nah, kayak itu yang orang tadi meleng, samping kayak, itu ya, tabrak samping itu ya Bu ya. Jadi sebenarnya itu jalan besar kan harusnya aku duluan, tapi itu udah selesai masalahnya. Jadi kayak aku duluan, terus dia bukannya ngerem, ngelos, nabrak mobilku. Nah itu jatuh, itu lumayan banget tuh, protektor kerja, helm sampai baret itu kerja. Berarti Iya, kan kalau iya, nggak pakai iya. helm kita bayangin lebih parah lagi. Iya. gitu. Tapi Iya. Fit, kamu pacarnya anak motor juga? Kenapa jadi pacar? Nanya doang. Anak boleh. motor. Iya. Kamu pernah nggak boncengan sama pacar kamu di lampu merah, dengkulnya dilus-lus? Pertanyaannya nggak ada di sini. Oh, yang ada ya? Nggak cuma itu doang, pengen nanya doang. Pengennya sih sebagai cewek kalau di lampu merah seru dielus-elus, tapi sayangnya kita beda motor. Nah, kita sama-sama Jauh. motor. Wah, beda motor jangan ngelus-ngelus dong kalau begitu. Kan suka Atau gitu. bisik-bisik di sini ya. Kamu lagi apa? Buat intercomnya jadi kayak misalnya iya. komunikasinya di intercom. Oh, intercom. Ada tuh, bisa ngobrol dia. komunikasi. Jadi nggak perlu pakai HP Jadi nggak ya. teriak-teriak. Iya, nggak usah teriak-teriak, nggak usah palanya maju-maju begini. Gitu benar, nggak usah terlalu nyosor lah ya. Iya, jangan ngobrol juga ya teman-teman di jalan tuh kadang habis pulang ngapain berdua di motor ngobrol. Berdua Sampai ngalangin jalan. Ngalangin jalan heran. Satu jalan sendiri, satu Oh, ini lane. kalau Maksudnya antar dorong-dorongan motor dan kaki. motor lain gitu ya? Iya, Van. Jadi iya, kayak iya. misalnya mereka habis nongkrong, mau pulang bareng-bareng gitu. Di sini ngobrol berdua. Padahal di tongkrongan baru ngobrol, di sini ngobrol lagi. Ya sabar. Di jalanan. Di jalanan heran ngobrolin apa sih? Aku jangan-jangan intercom ini solusi safety riding juga karena pertama kita bisa komunikasi sama temen juga, Ya. nggak perlu pakai jadi nggak fokus kan, Ya, 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 nggak ganggu fokus. Yang pertama, yang kedua buka maps. Ya, Biasanya kita sering lihat ya kalau abang kurir atau orang biasa kan ngelihat maps itu megang HP setir satu Iya, gini, nah nah, ngelihat itu. maps gini
Ngelihat kadang aku sampai kasihan sampai menghambat kendaraan Yang belakang. belakangnya. Nah, kalau pakai intercom itu Maps tuh ntar ibu-ibu Mapsnya ngomong sendiri, turn right. Ibu-ibu nggak selalu ibu-ibu sih, bisa jadi bapak-bapak, anak muda ya. Aku pilih yang Bamba. pilih yang paling Bamba Google. Nah, Google Mbak Maps. Google. Nah itu nanti ngomong di sini maksudnya ya tersampaikan. Iya, Jadi kita nggak perlu Liatin, pegang HP. dengerin aja. Dan ngeliat juga, dengerin aja. Nah kalau Bu Dewi atau Pak Amos, kecelakaan kendaraan bermotor roda 2 tuh tinggi juga nggak sih sebenarnya? Menurut data Paling juga tinggi. justru paling tinggi. Ya Pak Amos ya, paling tinggi itu roda 2. 70% lebih. 70%. Itu yang disantuni Jasara Harja itu karena korban kendaraan bermotor roda 2. Makanya yang berada di jalan naik sepeda motor sangat hati-hati karena sangat rawan mereka. Dan biasanya itu terjadi faktornya apa? Ya pertama karena tidak tertib. Ya. Tidak tertib di jalan. Aturannya ya. Jalan pada jalurnya. Jadi misalnya ada jalur untuk sepeda motor ya di situ, jangan masuk ke kanan yang jalur mobil gitu kan. Nah, kemudian kita sendiri harus mempersiapkan diri kalau mau mengadakan perjalanan. Sering yang kita lupa itu adalah bensin loh, bahan bakar. Oh ya. Mobil, motor, udah main jalan aja nggak lihat sudah ada isinya atau tidak. Begitu di jalan habis bensinnya berhenti ditabrak dari belakang. Ini banyak juga kecelakaan seperti demikian. Ya itu kemudian ya kendaraannya dilihat bannya, jangan sampai bannya sudah mau gembos kan. Begitu dalam tengah jalan bannya gembos Jadi itu oleng juga, jadi malah bahaya ya. Selain orang kendaraannya juga Harus sehat. Ya. Iya. Knalpotnya juga jangan yang berisi. Nah, ya. betul. Itu mengganggu orang itu. Betul. Apalagi kalau jalannya tengah malam, orang udah tidur, Indra udah tidur, Fitri datang dengan motor yang ribut kan. Wah. Wah, senang. Kebetulan aku original. Benar, itu betul. Ya. Harus Karena kalau misalnya motor yang berisik, itu orang itu tidak bagus sama buat pemilik sepeda motor itu sendiri kan. Iya. Benar sih, Mengganggu. hati-hati, jangan ngobrol, jangan knalpot bobokan yang berisik tuh. Iya. Ini heran ya, orang knalpot tuh kadang-kadang kayaknya motornya deket, tapi jalannya lambat gitu. Tapi soalnya tapi kok gitu jalannya. Aku kadang suka kesel. Aduh, ini kenceng knalpot doang ya. Pit ya sering begitu ya, Pit ya? Iya. Kadang kalau ngelucu kan, Bang, kalau video kayak gitu, Bang jangan di slow mo, Bang. Iya gitu ya, Pit ya. Kadang tajam juga tapi emang ngeselin. Gitu. Tapi Pit, kalau sesama pengendara motor, kalau misalnya kalian touring tuh, kalian juga saling respect lah ya. Misalnya ada juga rombongan yang touring, apa saling ingetin juga, Pit? Iya, kita saling ingetin dan kita karena kalau riding bareng itu biasanya kita saling menjaga barisan. Jadi ya yang kita harapkan itu nggak mengganggu sesama pengguna jalan, nggak menguasai jalan, nggak bikin macet. Dan lebih bagusnya lagi kita suka bikin grup dipisah lagi. Jadi kalau udah kebanyakan tahu-tahu 10 orang mungkin dipisah jadi 5-5. Oke. Jadi lebih gampang ya ngaturnya dan nggak bikin nggak terlalu sumpek ya. Iya benar-benar. Tapi Pit, itu komunikator kan di apa namanya? Komunikator Intercom. ya? Intercom ya, di helm. Pacarnya juga punya. Dia pernah gombal apa, Pit? Kayaknya kalau udah di jalan udah nggak gombal deh, karena kita kan fokus di jalan. Kalau gombal tahu-tahu lupa rem depan gebrak gitu. Iya. Cinta nggak indah deh, gimana rasanya? Adek, cinta nggak sama indah deh. Iya. Namanya indah deh, benar. Tapi bisa jadi kan. Asik. Emang dulu kalau pacaran gombal-gombalan gitu? Gombal-gombalan lah pasti. Oh, misalnya? Pegangan aku mau ngegas gitu. Kalau gue biasanya gombal-gombalannya pas lagi udah di destinasi wisatanya. Baru. Kan kita riding capek, udah berjam-jam nyampe misalkan ke Bukit Paralayang. Bukit Paralayang kan sunsetnya indah banget. Di situ kita gombal-gombalan. Oh, seru sih, tapi tetap pakai helm. Udah selesai kan udah nggak di motor. Komunikator juga. Kan bisa ketemu langsung. Iya, siapa tahu kan kita. Itu juga Tapi, ya. Fit, masih suka ngelihat orang yang naik motor bertiga berempat gitu nggak sih? Sering banget, terus habis itu nggak pakai helm lagi. Nah, kalau ditanya, kok nggak pakai helm? Orang deket doang, tapi nggak jadian. Jadi kadang kalau kita tegur, galakan mereka. Tapi privilege cewek lagi biker, mereka jadi lebih milih diem loh kalau diingetin. Oh iya. Karena merasa kayak, hah, siapa
apa negor gue? Iya. Mesti congok dulu gitu, mungkin bukan diem salut ya, diem kaget kayak cewek apa cowok sih, cowok gitu. Iya, iya. Tapi kadang aku ngingetin baik-baik. Contoh kemarin ada konten yang nggak sengaja kerekam di kameraku. Kalau ada di Duren Sawit aku pulang ke rumah itu ada anak gonceng kakak adik, kakak gonceng adik, nggak pakai sama-sama nggak pakai helm, tapi terus bobok apa namanya? Nelponnya dibobok. Bobok, terus nggak pakai platnya nggak ada, plat belakang. Platnya nggak ada. Kenapa ya kayak gitu platnya nggak ada? Dicopot orang kali ya? Biasanya Nggak bayar. Biasanya biar keren-kerenan. keren. Nggak bayar, Bu. Oh, keren. Biasanya keren, modif keren nggak pakai plat gitu. Terus ya gini-gini, wah segala macam. Tahu-tahu udah nyalip heboh, ketemu juga di lampu merah. Aku sih udah tahu lampu merah bakal berhenti ya. Iya. Nah, habis itu aku ingetin kayak kan aku bukan pihak berwenang ya, jadi aku bilang kalau nggak pakai helm minimal pelan aja di kiri, jangan nyusahin orang lain, apalagi mobil harus ngerem. Iya. Kalau nggak dapet yang celaka, Aduh, takut anak aku di juga bawah, ngebayanginnya. yang mobil lagi yang bayar. Iya. Terus ya udah, akhirnya aku ingetin gitu, aku kan post di Instagram berharap jadi inspirasi atau gimana, tapi ternyata masih pro kontra juga. Iya. Kalau kayak ikut campur banget sih urusan orang lain. Terus kayak, Netizen. wah ini bener-bener aku pengen banget Jasara Harja punya acara safety riding, itu penting banget. Nah, tuh Karena bisa langsung jadi. langsung ke ininya kan, yang berwenangnya. Iya. Dan edukasi bisa langsung ke masyarakat ya. Iya, benar. Benar. Asli deh, asli. Kadang-kadang sama ini pernah lihat nggak ada orang naik motor, tapi tutup tangannya itu kayak sarung untuk ngangkat microwave itu loh. Tahu nggak, Fit? Pernah tahu nggak, Fit? Sarung tangan dapur. Iya bener di motor. Kayaknya di Binjai doang deh. Supaya nggak apa ini kan? Iya biar nggak panas sih, bener kan? Ada kan, Fit? Ada kan, bener ada. Bukan cuma aku aja. Ada Fit, bener kan, Fit? Iya begitu. Nah, itu jangan juga kali ya. Iya, tapi terlalu aneh sih memang itu ya. Iya. banget sih. Bahkan nggak cuma itu doang. Mungkin ada Banyak cerita nih, Fitri. desainer jas hujan terinspirasi dari Kang Centong apa itu dari apa? Iya, Itu tadi tutupan tangan. Jadi sarung hujannya itu dari kepala langsung ke depan ke spion. Iya, betul. Oh, nyambung. Ngeri banget Iya. ya. Langsung nutup ke depan. Itu kalau ketarik gini juga, kepalanya ketarik gitu ya kan Iya, jadinya. jadi kalau amit-amit kenapa-napa, Nauzubillah. Iya. ketarik-tarik gimana ya? Tapi itu betor kali bukan? Apanya? Itu becak bermotor. Motor biasa. Dimodif aja gitu. Jadi jas hujan kayak model apa sih yang kayak kelelawar ya? Iya. Tapi dia modelnya udah didesain langsung ke spion. Spionnya kena tutupan. Ya, Jadi dia nggak bakal bisa ngelihat spion kiri kanan siapa, dia mau belok nggak tahu siapa yang akan Iya sih. kaget mungkin dia lihat ketutup. Jadi dia emang Nggak aman ya. Jadi mendingan cari yang aman juga. Nah, biar cari yang aman mungkin nih butuh e-wallet juga nih 250.000 ya kan. 10 orang komen dong. Nanti bisa beli tuh perlengkapannya biar lengkap safety riding juga. Ada juga 2 smartphone. Kalian Benar. juga harus komen juga komen yang baik dan menarik, akan dipilih oleh tim Jasara Harja. Komen Seperti sekarang, komen yang positif, yang baik-baik. Komennya di mana sih? Di situ tuh, Di sini di nih. YouTube-nya Jasara Jasara Harja Harja Official ya. Itu ada 250.000, kapan lagi? Ketik 250.000. Iya, bisa beli helm tuh ya Bisa kan, beli atau beli helm. jaket. Dapat smartphone tuh. 2. Bisa bikin TikTok. Nah, itu dia langsung. Tapi jangan di motor. Jangan di motor. Di kamar aja ya. Benar, jangan yang membahayakan lah. Boleh banget bikin konten mah di mana aja karena konten itu bagian dari cari uang mungkin sebenarnya Benar, kalau benar, sekarang benar. ya. Ya. Tapi pastikan juga kalau bikin konten di tempatnya yang aman, tidak membahayakan diri sendiri dan juga orang lain gitu. Nah, mungkin terakhir Ibu sama Bapak ada pesan buat teman-teman semua yang just friend yang ada di rumah mengenai safety riding? Ya, jadi just friend yang ada di jalan, kalau sering berada di jalan, nih lihat Fitri kelengkapannya ya, helmnya helm standar, Ya. kan? Bukan Pakai gas LPG jaket, ya, Pak. iya. Bukan gas LPG ya helmnya ya. bisa jadi full. Kemudian Tuh. pakai sepatu gitu ya. Tuh. Betul. Ya, kemudian ya tadi berdoa dulu kalau mau jalan ya supaya dilindungi. Betul. Dan kita hidupkan kan harus beretika, di jalan pun juga beretika. Jalanlah pada jalur yang sudah ditetapkan. Jangan ganggu orang gitu kan kalau jalurnya. Kemudian kalau mau nyalipnya dari kanan, tapi jangan nyalip di tengah di jalan yang ada mobil ngebut. Ya, karena kecepatan mobil jauh lebih cepat daripada motor. Ya. Gitu kan. Jadi di jalur yang memang sudah ditetapkan. Oh, oke. Dari Fitri sendiri nih teman-teman, mungkin teman-teman yang naik motor akan lebih banyak mendengarkan juga. Iya.
Ya kalau dari aku sih semoga lebih melek lagi masalah keselamatan karena kembali lagi kata Kak Fani, kitanya udah berusaha aman, udah berusaha safety, tapi ternyata ada orang lain yang lagi human error aja gitu, lagi ngeblank, akhirnya mencelakakan sama lain kayak gitu. Jadi dilengkapi safety riding akan mengurangi resiko kecelakaan gitu. Oke. Safety ridingnya boleh diulang lagi apa nih kalau naik motor yang harus diperhatikan? Yang pertama dari itu helm, habis itu kardus. Enggak, nih Jaket. Jaket yang isinya kardus. Enggak dong, jaket. sarung tangan. Tangan. Habis itu celana panjang. Celana Kalau panjang. motornya lebih bagus lagi. Ya. Enggak juga nggak apa-apa, yang penting panjang. Tertutup. Tutupi. Tutup, benar. Terus Sepatu, Sepatu. jangan sendal. Jangan sendal, jangan pakai hot pen. Ntar kena knalpot di sini. Tuh, belang blonteng. Kayak cili-cilian ya zaman dulu ya. Pakai hot pen, rambutnya merah kadang-kadang. Jangan lupa bawa SIM. SIM. Oh iya betul. Aduh ini salah tertampar aku juga lupa. Kelengkapan berkendara, SIM STNK. Tuh. SIM STNK. Spion tuh 2. Iya, Betul. spion juga bener. Oh iya benar, spion jangan 1 bener, suka lihat motor spionnya 1 bener. Ya Ada kadang kayak orang gitu. lebay ada 20 spion tuh. Masa ada? Nggak ada Dovani. Kucubit juga lama-lama nih. Pengen ya dari tadi. Oke, itu Penonton dia. Nah, itu dia sekali lagi kita ingetin nih yang terakhir kalinya sebelum kita pamit undur diri untuk komentar yang baik positif, jangan yang negatif tentunya ya, dan juga komennya di YouTube sini Jasara Harja Official. Ya, kalau dari Bu Dewi, Bu, ada pesan untuk para cewek-cewek yang pakai hot pen berkendara. Untuk Iya, para pemotor, Bu, para pengendara untuk deh. just friend semua Ya. tadi sudah disampaikan oleh Pak Amos dan Fitri. Fitri, Cinta Fitri. Kailah. Iya. Oh iya benar. Iya. Tapi saya nggak suka sama Miska deh, Bu. Udah deh, jangan ngerumpi deh. Oh iya, Bentar lagi mau kelar. maaf. Iya, bertanggung jawab ya. Harus Bertanggung bertanggung jawab karena ketika kita berkendara itu bukan hanya kita sendiri yang celaka gitu ya. Kalau kita nggak fokus bukan hanya kita sendiri, tapi yang lain juga gitu. Yang lain itu bukan hanya sendiri juga, bisa jadi dia punya anak kan, punya istri, punya suami. Jadi harus bertanggung jawab, penuhi seluruh tadi syarat-syarat yang disampaikan oleh Pak Amos dan Mbak Fitri. Ya. Dan teman-teman di rumah juga banyak hal-hal yang bisa kita dapat sekarang dengan cepat ya. Sosial media Jasara Harja juga memfasilitasi dengan membuat hal-hal kayak gini, mengedukasi masyarakat untuk kalian bisa lebih paham. Jadi punya smartphone itu harus dibarengin juga dengan orang yang smart ya. Wow. Jangan nontonin orang joget-joget doang ya, kayak TikTok ikut ponsel itu ya. Jangan. Bener banget. Ya. Dan mungkin ini juga bisa di-share juga nih, konten ini, YouTube ini bisa di-share juga buat teman-teman semua atau saudara-saudaranya juga yang suka berkendaraan motor baik roda 2 maupun roda 4 gitu ya, atau memang pekerjaannya sebagai supir juga misalnya, supaya bisa lebih berhati-hati ketika berkendara. Ini juga kan penting buat diri sendiri lagi-lagi, dan juga orang banyak yang menggunakan jalan dan juga perjalanan jauh gitu. Dan untuk itu kita mau pamit undur diri nih teman-teman. Terima kasih banyak ya Just Friend sudah stay dan kalian komen terus tetap nanti kita pantau loh. Terima kasih juga Ibu Dewi. Terima kasih. kasih. Mudah-mudahan kita bisa berjodoh lagi di lain kesempatan. Amin Pak, tapi 300-nya belum. Sampai ketemu lagi di Jar Show. Dadah semua. Bye. Ada yang 150 mau? 150 nggak apa-apa deh, 150 juga. Dari 500 sih turun. Turun. Yang penting mah dia dapat, Bu.